Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrahawan Genting, NIM 19959132, Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang benchmarking dari mata kuliah manajemen kualitas. Yang pertama itu pengertian benchmarking, yaitu memiliki arti sebagai suatu patokan atau alat ukur. Berdasarkan akar kata tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa benchmarking adalah satu patokan atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan hal tertentu. Sementara itu, pengertian umum benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lain yang sejenis. Sederhananya, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan diukur dengan standar baku yang umum. Sedangkan dalam bidang ilmu manajemen, pengertian benchmarking adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkan dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama, agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan. Itu artinya, benchmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pelayanan, produk, atau proses perusahaan dengan membandingkan dengan layanan, proses, atau produk dari kompetitor lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan benchmarking. Tujuan yang paling utama dari melakukan benchmarking adalah demi meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggap lebih baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis benchmarking. Yang pertama itu benchmarking berdasarkan subjek. Yang pertama itu internal benchmarking. Benchmarking internal atau internal benchmarking adalah suatu kegiatan membandingkan kegiatan atau proses yang sama dalam suatu operasi. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada perusahaan yang sudah memiliki anak perusahaan atau cabang agar setiap perusahaan di dalamnya memiliki standarisasi yang sama dengan milik perusahaan. Yang kedua itu external benchmarking adalah suatu kegiatan benchmarking yang dikerjakan dengan membandingkan perusahaan miliknya dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang industri yang sejenis. Dalam jenis benchmarking, eksternal pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama kompetitif benchmarking adalah suatu perusahaan membandingkan perusahaan tersebut dengan kompetitor atau perusahaan lain yang dianggap sebagai kompetitor utama. Yang kedua, dan kompetitif benchmarking adalah suatu perusahaan yang membandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain, namun dalam bidang industri yang berbeda. Jenis non-kompetitif benchmarking ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsional non-kompetitif benchmarking adalah kegiatan membandingkan fungsi yang sama dari perusahaan yang berbeda pada berbagai bidang industri. Yang kedua, generic non-kompetitif benchmarking adalah kegiatan membanding proses fundamental bisnis yang dinilai sama pada setiap perusahaan. Kedua, benchmarking berdasarkan subjeknya. Itu yang pertama, standar benchmarking adalah suatu upaya pengamatan tentang bagaimana perusahaan lain mampu lebih unggul dari kompetitor lainnya pada bidang yang sama. Yang kedua, proses benchmarking adalah suatu upaya dalam mengamati dan juga membandingkan berbagai kegiatan operasional atau sistem operasional dalam suatu perusahaan, seperti sistem pembayaran, pelayanan pelanggan, dan perekrutan tenaga kerja. Yang ketiga, fungsional benchmarking. Fungsional benchmarking adalah suatu proses dalam mengamati dan membandingkan fungsionalitas kerja pada kompetitor pada bidang industri yang sama agar mampu meningkatkan fungsionalitas kerja pada perusahaan. Yang keempat, performance benchmarking adalah suatu kegiatan mengamati dan membandingkan
performa produk, barang, atau jasa dari kompetitor lain, seperti harga, fitur produk, kualitas teknis, dan lain-lain. Yang kedua, produk benchmarking adalah suatu kegiatan mengamati dan membandingkan produk dari perusahaannya dengan produk dari kompetitor lain untuk bisa mendapatkan informasi terkait kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor. Yang keenam, financial benchmarking adalah suatu kegiatan mengamati dan membandingkan kondisi keuangan dari perusahaan lain untuk mendapatkan informasi tentang daya saing kompetitor. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan benchmarking. Pertama yang harus dilakukan adalah memiliki produk, layanan, atau departemen di dalam perusahaan untuk bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Kedua, tentukanlah skala bisnis di mana harus melakukan perbandingan atau di organisasi mana yang ingin membandingkan bisnis. Yang ketiga, himpunlah seluruh informasi terkait performa internal kompetitor. Dan yang keempat, lakukanlah perbandingan data antara perusahaan dengan perusahaan kompetitor untuk bisa mendapat informasi tentang kesenjangan yang ada dalam performa perusahaan. Terakhir, terapkanlah seluruh proses dan kebijakan yang dilakukan oleh kompetitor yang dinilai paling baik. Selanjutnya itu manfaat melakukan benchmarking. Yang pertama, analisis kompetitif. Dengan membandingkan performa perusahaan saat ini dengan performa kompetitif lain, maka perusahaan Anda akan mampu mengidentifikasi bagaimana yang harus Anda tingkatkan atau Anda perbaiki. Yang kedua, memantau performa. Anda akan mampu mendapatkan tren saat ini dengan melakukan kegiatan benchmarking. Yang ketiga, memperbaiki secara berkala. Selain itu, dengan melakukan benchmarking juga Anda akan bisa meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan, mendapat perencanaan dan penetapan sasaran. Setelah Anda berhasil melakukan benchmarking, maka perusahaan Anda nantinya akan mampu menentukan tujuan dan metrik performa untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan, kegiatan benchmarking ini harus dilakukan dengan melibatkan setiap karyawan agar bisa memperoleh seluruh jawaban yang diperlukan. Terakhir, yang keenam, memahami kelebihan perusahaan. Kegiatan benchmarking mampu membantu mengidentifikasi posisi suatu perusahaan dalam suatu bidang industri. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan penjelasan di atas atau yang tadi, bisa kita simpulkan bahwa benchmarking adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai, mengukur, dan membandingkan performa yang dilakukan oleh individu, unit kerja, departemen, atau organisasi tertentu. Umumnya, tujuan benchmarking adalah guna memberikan informasi pada organisasi terkait produk atau performanya saat ini, sehingga perusahaan bisa melakukan evaluasi dan menemukan cara yang paling tepat untuk meningkatkan performa atau kualitas produk. Namun, kegiatan benchmarking ini juga harus dilakukan dengan seluruh aspek manajemen perusahaan baik, termasuk manajemen keuangan, sehingga tujuan utama perusahaan bisa tercapai secara sempurna. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi benchmarking ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.